Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman. Di dalam video pembelajaran kali ini, kami akan menjelaskan tentang administrasi pendidikan. Nah, di dalam video pembelajaran kali ini, ada 3 materi yang akan kami jelaskan, yaitu yang pertama, dasar-dasar administrasi pendidikan, yang kedua dimensi administrasi pendidikan, dan yang ketiga ada 8 standar administrasi pendidikan. Baik, selanjutnya saya Raheliana Gani akan menjelaskan tentang dasar-dasar administrasi. Yang pertama ada prinsip dasar administrasi. Nah, prinsip dasar administrasi ini ada 5, yaitu yang pertama efisiensi dan efektif. Apa itu maksudnya? Yaitu menggunakan sumber daya yang ada secara optimal dan efisien, baik sumber daya manusia, dana, sarana, serta waktu. Yang kedua ada menerapkan prinsip manajemen, yaitu melakukan dan mengelola pekerjaan secara sistem manajemen antara lain merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol. Yang ketiga ada fokus, melaksanakan pekerjaan secara fokus, bukan sampingan. Fokus juga mencakup detail-detail dari masing-masing jenis pekerjaan. Yang keempat ada kepemimpinan yang baik. Kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang mampu menggerakkan, memotivasi, mencerdaskan, menyatukan potensi yang ada serta mengorganisir sumber daya yang tersedia dengan efektif dan efisien. Dan yang terakhir ada kerjasama, bahwa mengelola pendidikan memiliki ketertarikan dengan banyak aspek. Membangun kerjasama adalah prinsip dasar yang harus dibangun dalam pengelolaan pendidikan. Tidak mungkin menjalankan administrasi pendidikan itu terpisah dengan bidang atau sektor yang lain. Kerjasama bidang secara horizontal maupun vertikal. Nah, selanjutnya, kalian tahu nggak sih tujuan dari administrasi pendidikan itu apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan administrasi pendidikan. Yang pertama ada tujuan umum. Nanti saya akan menjelaskan tentang tujuan khususnya dari administrasi pendidikan. Nah, tujuan umum ini ada 3, yaitu efisiensi dan efektivitas, kemampuan menyesuaikan diri, dan kepuasan kerja. Yang pertama ada efisiensi dan efektivitas. Apa itu maksudnya? Suatu tujuan dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya yang seminimal mungkin, namun dengan waktu yang melampaui target. Jika suatu tujuan dapat dicapai dengan sumber daya yang seminimal mungkin dan dengan waktu yang singkat, maka hal itu disebut efisien dan efektif. Jadi kalau yang bertele-tele itu tidak termasuk tujuan dari administrasi pendidikan. Selanjutnya yang kedua ada kemampuan menyesuaikan diri atau adaptiveness. Dengan menerapkan prinsip dasar administrasi pendidikan secara dijelaskan di atas, terutama prinsip manajemen dan kerjasama, maka pelaksanaan administrasi pendidikan yang baik dan konsisten lebih mudah merespon perkembangan yang terjadi, baik di dunia pendidikan maupun perkembangan sosial kemasyarakatan lebih luas. Dan yang terakhir yaitu kepuasan kerja. Penerapan administrasi pendidikan yang konsisten atau dengan menerapkan prinsip dasar di atas juga memberikan kepuasan kerja pada seluruh jajaran yang terkait. Masing-masing memiliki peran yang jelas dan hasil yang diperoleh juga menjadi kinerja yang kolektif. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan tentang tujuan umum dari administrasi pendidikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan nih tujuan khusus administrasi pendidikan itu apa. Nah, tujuan khusus ini ada 5, yaitu yang pertama, terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kedua, terciptanya peserta didik yang aktif, mengembangkan potensi dirinya, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotorik. Yang ketiga, ada terwujudnya iklim kerja kolektif yang harmoni dengan tugas dan fungsi yang jelas dan saling menguatkan. Yang keempat, ada terwujudnya sistem pengelolaan pendidikan yang sistematis, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,
pengawasan hingga pengawasan. Dan yang terakhir ada membangun dalam pengambilan keputusan yang lebih sesuai dengan kondisi di lapangan. Itu adalah tujuan khusus dari administrasi pendidikan. Baik, selanjutnya saya Alia Hansa akan menjelaskan tentang ruang lingkup administrasi pendidikan. Secara teknis, ruang lingkup administrasi pendidikan ini dapat dijabarkan. Di sini terbagi menjadi 5 fungsi ruang lingkup administrasi pendidikan. Pertama, ada fungsi kurikulum. Kita tahu yang namanya kurikulum adalah sumber jantungnya pendidikan pada tingkat mikro, yaitu sekolah. Yang dimana sekolah harus dapat mengembangkan kurikulum yang ada agar seluruh masyarakat yang ada di sekolah, baik guru maupun siswa itu dapat bersinkronisasi dengan baik. Sekolah yang mempunyai kurikulum yang jelas, pasti dan efektif, maka kurikulum yang ada, program yang ada akan membuat sekolah itu maju. Kedua, ada fungsi staf personalia. Staf personalia di sini yaitu tenaga pendidikan seperti guru. Lalu ada kepala sekolah, ada siswa, penjaga perpus, penjaga sekolah, dan tenaga kebersihan. Nah, mereka ini mempunyai fungsi masing-masing. Staf personalia harus sesuai dengan kemampuannya. Nah, kemampuannya ini itu harus linear. Contoh, sarjana pendidikan matematika maka harus mengajar pelajaran matematika. Jangan sampai mengajar di luar matematika seperti mengajar biologi dan lain-lainnya. Lanjut, yang ketiga ada fungsi personil siswa. Siswa itu adalah objek guru. Kepuasan siswa dalam menerima materi berarti itulah pencapaian guru. Kalau lulusan siswa yang diajarkan ini bagus dan melanjutkan ke jenjang selanjutnya ke sekolah yang bergengsi, otomatis fungsi personalia pendidikannya pun sebagus. Sumber daya keuangan dan fisik. Nah, teman-teman, sumber daya keuangan dan fisik ini harus saling berkesinambungan. Kenapa? Ya namanya fisik itu kan kita berbicara sarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarana ini kan pasti membutuhkan apa yang namanya itu keuangan. Nah, oleh karena itu kita ini perlu mengelola si sumber daya keuangan dan fisik ini dengan benar. Terakhir ada fungsi humas sekolah. Nah, teman-teman, alangkah baiknya kita melibatkan masyarakat dalam mengembangkan sekolah. Bisa kita katakan bahwa masyarakat adalah brosur berjalan. Ulang-ulang. Kelima, nah lalu yang terakhir ada fungsi humas sekolah. Nah teman-teman, alangkah baiknya sekolah ini melibatkan masyarakat dalam mengembangkan sekolah. Bisa kita katakan bahwa masyarakat adalah brosur berjalan. Oke, selanjutnya, dalam dasar-dasar administrasi pendidikan, ada yang namanya komponen. Nah, kita akan membahas pertama adalah administrasi personel sekolah. Administrasi personel sekolah ialah administrasi yang berkaitan dengan kepegawaian yang ada di sekolah. Pegawai pada suatu sekolah ialah semua orang yang tergabung di dalam kerjasama pada suatu sekolah untuk melaksanakan tugas-tugas guna mencapai tujuan pendidikan. Mereka terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, kepala tata usaha, penjaga perpus, security, termasuk juga pesuruh. Untuk dapat bekerja secara baik, artinya antara petugas satu dengan petugas yang lainnya itu tidak overlap, maka perlu diadakannya kegiatan penataan untuk bidang kepegawaian. Jadi, administrasi personel sekolah adalah segenap proses penataan personel sekolah. Kedua, ada administrasi kurikulum. Kurikulum bukan hanya sekumpulan mata pelajaran belaka, tapi mencakup segala pengalaman yang direncanakan untuk anak-anak yang langsung dalam tanggung jawab sekolah. Lalu, apa aja yang harus diajarkan? Nah, teman-teman, kurikulum harus terdiri dari berbagai mata pelajaran yang urutannya disusun secara logis dan terperinci. Kurikulum
harus mencakup seperangkat masalah yang berkaitan dengan kebudayaan atau juga yang berkaitan dengan masalah-masalah kehidupan umum yang selalu muncul. Lalu, apakah yang harus diutamakan dalam kurikulum? Nah, pendapat pertama berpendirian program pengajaran harus mementingkan keadaan, latar belakang, dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Karena sekolah didirikan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Nah, yang sampai di mana sih kurikulum dapat berbeda-beda untuk masing-masing sekolah? Pendirian yang cukup mantap tetapi luwes ialah adanya pola kurikulum yang longgar atau leluasa sejalan dengan kebutuhan-kebutuhan kultural. Yang kebutuhan-kebutuhan psikologis yang universal di mana masing-masing sekolah sampai batas-batas tertentu dapat mengadakan variasi dalam program pengajarannya, disesuaikan dengan seperlunya kepada kebutuhan-kebutuhan unik dari murid-murid dan masyarakat tempat mereka hidup. Yang F, bila mana dan oleh siapa kurikulum harus direncanakan? Nih, ada pendapat bahwa perencanaan kurikulum adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian dan karenanya harus dikerjakan oleh para ahli dalam bidangnya. Lalu, bagaimana kurikulum harus memperhatikan perbedaan individual? Teori yang paling sejalan dengan pelaksanaan prinsip demokrasi dalam pengajaran ialah menciptakan jenis kurikulum berdasarkan pengalaman yang dipusatkan kepada masalah-masalah yang dan memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok tersebut dalam pendapat kedua untuk bekerja sama memecahkan masalah bersama yang menarik perhatian bersama. Lalu ada manakah yang lebih penting, proses atau isi? Pendekatan yang sehat terhadap belajar menyebutkan bahwa belajar merupakan interaksi antara pelajar dengan situasi yang mencakup masalah. Bahwa yang dipergunakan untuk memecahkan masalah pada anak adalah adanya orang dewasa atau guru yang mampu membantu dan membimbing. Nah, sekarang saya Iriana Inamani Putri akan melanjutkan pembahasan dari teman sekelompok saya. Di sini saya akan membahas tentang administrasi prasarana dan sarana pendidikan. Yang pertama, prasarana itu apa sih? Prasarana itu merupakan alat tidak langsung untuk mencapai tujuan. Contohnya seperti tempat-tempat yang kita butuhkan untuk melakukan sesuatu, kayak bangunan sekolah, lapangan olahraga, ruang kelas, dan sebagainya. Sedangkan sarana merupakan alat yang langsung untuk mencapai tujuan pendidikannya. Contohnya seperti buku, lalu laboratorium, perpustakaan, karena mereka di situ terdapat alat-alat yang kita butuhkan secara langsung. Nah, sekarang jenis peralatan dan perlengkapan yang disediakan di sekolah dan cara pengadministrasiannya mempunyai pengaruh besar terhadap program belajar mengajar. Persediaan yang kurang dan tidak memadai akan menghambat proses belajar mengajar. Lalu, tanggung jawab kepala sekolah dan kaitannya dengan pengurusan dan prosedur ada dua. Yang pertama, mempersiapkan perkiraan tahunan, lalu yang kedua, menyimpan dan mendistribusikannya. Sekarang saya akan membahas tentang administrasi siswa. Apa aja sih hal-hal yang berhubungan dengan administrasi siswa itu? Yang pertama, ada pembinaan OSIS. Buat yang belum tahu soal OSIS, saya akan membahas sedikit tentang OSIS. OSIS itu merupakan organisasi siswa yang resmi diakui dan diselenggarakan di sekolah dengan tujuan untuk melatih kepemimpinan siswa serta memberikan wahana bagi siswa untuk melakukan kegiatan-kegiatan kokurikuler yang sesuai. Mereka itu bertugas sebagai panitia dalam suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah. Mereka juga mengatur kegiatan-kegiatan di luar akademik di sekolah tersebut. Contoh misalnya terdapat acara di sekolah, yaitu acara lomba misalnya, atau ada acara di
hari-hari penting, begitu mereka akan menjadi panitia dalam kegiatan tersebut. Lalu yang kedua ada pengelolaan data kesiswaan. Nah, di sini terdapat 3 macam data yang harus dikelola. Yang pertama, data identitas murid, data hasil belajar murid, dan data kehadiran murid. Lalu selanjutnya, terdapat hal lain juga yang penting diperhatikan, yaitu adalah aktivitas murid yang terdiri atas yang pertama, ada intrakelas. Intrakelas itu yaitu kegiatan perorganisasian di dalam kelas seperti pemilihan ketua kelas, lalu pembentukan kelompok belajar, dan lain-lain. Yang kedua, ada intrasekolah. Intrasekolah ini yaitu kegiatan pada lingkup sekolah yang umumnya terdiri atas unit-unit kegiatan siswa. Yang pertama seperti UKS, Pramuka, Paskibra, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada ekstra sekolah, yaitu kegiatan penunjang siswa yang tergabung dengan komunitas di luar sekolah. Jadi misalnya mereka ikut kegiatan di luar sekolah, itu masuknya di ekstra sekolah. Selanjutnya ada kerjasama sekolah dan masyarakat. Kerjasama sekolah dan masyarakat merupakan salah satu komponen yang harus dibangun dan dikelola oleh sekolah. Mengapa seperti itu? Karena peran masyarakat di dalam sekolah ini sangat penting. Contohnya, dalam hal mempromosikan sekolah. Jika ada masyarakat yang tidak suka dengan sekolah tersebut, maka dia akan membicarakan sekolah tersebut dalam hal yang buruk-buruk kepada orang lain, dan bisa menyebabkan orang lain tidak mau menyekolahkan adiknya atau anaknya di sekolah tersebut. Makanya kerjasama sekolah dan masyarakat ini sangat penting. Masyarakat yang dimaksudkan di sini dalam arti yang luas, baik yang termasuk wali murid maupun kelompok-kelompok masyarakat yang terkait, misalnya warga sekitar sekolah. Nah, tentu saja kerjasama tersebut dibangun dalam rangka mendukung dan memperkuat sekolah untuk mencapai tujuannya. Seperti yang saya jelaskan tadi, dalam hal mempromosikan, itu termasuk dalam salah satu tujuan dari sekolah, memperbanyak murid-muridnya. Nah, berikutnya ada dimensi administrasi pendidikan. Dimensinya itu ada 8, yaitu yang pertama dimensi sosial dan budaya, yang kedua dimensi proses belajar secara efektif, yang ketiga dimensi ekonomi dan pembiayaan, yang keempat perilaku organisasi dalam dimensi pendidikan, yang kelima ada dimensi politik, yang keenam ada dimensi hukum dan profesi, yang ketujuh dimensi pengembangan sumber daya manusia, dan yang terakhir yaitu yang kedelapan ada dimensi informasi teknis. Selanjutnya, ada 8 standar administrasi pendidikan. Untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah menerapkan standarisasi sistem pendidikan yang harus diterapkan oleh seluruh instansi pendidik di Indonesia. Program tersebut adalah Standar Nasional Pendidikan yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan. Dalam penyusunan Standar Nasional Pendidikan sudah disempurnakan dengan penuh perencanaan, terarah, dan berkelanjutan menyesuaikan perubahan kehidupan yang terjadi dalam skala nasional maupun global. Standar Nasional Pendidikan ini meliputi yang pertama ada standar isi, berkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan kurikulum. Kedua ada standar proses, berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran. Ketiga, ada standar penilaian pendidikan, berkaitan dengan penilaian, analisis, dan evaluasi hasil belajar peserta didik. Keempat, ada standar kompetensi lulusan, berkaitan dengan pencapaian standar hasil belajar peserta didik. Kelima, ada standar pendidikan dan tenaga kependidikan, berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik. Keenam, ada standar pengelolaan berkaitan dengan pengelolaan seluruh elemen di institusi pendidikan. Ketujuh, ada standar pembiayaan pendidikan berkaitan dengan anggaran sekolah. Yang terakhir, ada standar sarana dan prasarana berkaitan dengan infrastruktur institusi pendidikan.
Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.